Selamat sore ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar ya tentang satu skill lab, yaitu tentang konseling HIV ya. Dan sebagai pembukaan bahwa konseling itu merupakan satu tindakan yang dikerjakan oleh orang-orang yang dilatih dengan tujuan membantu orang lain untuk memahami permasalahan yang mereka hadapi, kemudian mengidentifikasi dan mengembangkan alternatif solusi, dan seorang konselor harus mampu membuat kliennya itu dapat mengambil keputusan atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien. Jadi proses konseling itu bisa digambarkan satu proses percakapan ya antara orang-orang yang bermasalah atau klien dengan orang yang menyediakan pelayanan konseling atau konselor, dengan tujuan kita membuat klien mampu menghadapi permasalahannya, lalu kemudian mampu mengambil keputusan yang mandiri atas permasalahan tersebut. Jadi keterampilan ini secara umum sama dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengajar ya. Jadi harus mampu menciptakan satu komunikasi yang efektif, dan konseling ini memerlukan latihan yang efektif dan harus sering diulang-ulang supaya dia bisa memiliki kemampuan menjadi konselor yang baik. Salah satu contoh adalah kita coba berpikir bahwa ketika kita sedang sedih, lalu kemudian kita membicarakan hal tersebut dengan orang lain, apa yang dapat kita rasa adalah kita bisa merasa nyaman, mungkin juga bisa merasa lebih kuat, asalkan orang yang duduk bersama dengan kita itu mau mendengarkan dan tidak menyalahkan kita, tidak menghakimi kita. Nah, apa yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif atau percakapan yang efektif, yaitu kita belajar jadi pendengar yang aktif. Jadi aktifnya mendengar, bukan berbicara. Kemudian kita selalu mencoba mengerti perasaan klien, kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang baik, kemudian menghargai klien secara pribadi maupun perasaannya, dan jangan berusaha untuk memaksa dia berubah. Kemudian jangan menyalahkan, jangan menghakimi. Lalu kemudian kita harus menyediakan informasi yang benar, dan kita harus menyatakan bahwa klien tidak sendiri menghadapi masalah ini. Dan tujuannya adalah supaya dia tidak merasa ditolak atau tidak merasa gagal. Kesalahan yang paling sering adalah kalau kita mencoba mengubah perasaannya ya secara langsung. Jadi yang bisa mengubah perasaannya tentunya dari dalam diri klien itu, dan tidak bisa kita sebagai konselor untuk mengubahnya. Yang dapat kita lakukan adalah ini, meluangkan waktu ya. Untuk apa? Mendengarkan dia. Itu secara tidak langsung kita sudah memberitahukan bahwa perasaan yang dirasakan oleh klien itu adalah hal yang biasa dan normal, dan sebagaimana kita bisa menerima, maka dia juga harus bisa menerima perasaannya tersebut. Dan nantinya ini akan membuat mereka mampu membuat keputusan dan kemudian bertindak sesuai dengan keputusan yang diambil terkait dengan masalahnya. Jadi perasaan yang kuat atau adanya harapan atau orang yang memiliki pilihan ya, itu akan membuat dia mampu untuk bertindak, dan itu adalah bentuk pengobatan yang manjur ya, apalagi pada orang-orang yang tidak mempunyai harapan dan merasa tidak berguna. Ya, jadi konselor sering tidak ingin klien itu merasa terluka, dan kadang-kadang masalah yang dialami klien juga menakutkan untuk pribadi konselor itu ya. Jadi itu jangan sampai terbawa ketika melakukan konseling, dan jangan berusaha untuk menyangkal emosi mereka
dengan berkata, kamu tidak perlu merasa seperti itu, atau memberikan nasihat yang harus kamu lakukan adalah semuanya akan beres. Ya, jangan. Pesan seperti itu akan membuat klien merasa dia tidak kita hormati, klien tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya, atau mungkin juga klien akan merasa konselor tidak tertarik dengan masalahnya, dan konselor merasa tidak nyaman, tidak menerima dengan perasaan yang dialami oleh klien, ya. Karena konselor ingin klien merasa lebih baik, maka konselor meminta klien untuk mengubah perasaan, ini adalah hal yang salah. Jadi tugas konselor adalah mendengarkan saja dan kemudian belajar untuk memahami apa yang dirasakan oleh klien. Nah, ini ada beberapa prinsip-prinsip umum dalam konseling. Yang pertama harus mendengar, berarti harus diam. Kita jangan berbicara dan biarkan klien yang berbicara lebih banyak. Menanyakan pertanyaan dengan baik, memberikan informasi yang tepat, menjaga kepercayaan klien, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang itu mungkin sulit dijawab, dan tidak boleh memiliki perasaan tidak nyaman atau penuh dengan ketakutan. Itu yang utama dari seorang konselor. Dan harus memilih tempat konseling yang cocok. Nah, bagaimana menjadi konselor yang baik? Yaitu mampu melakukan percakapan yang efektif. Percakapan yang efektif bukan berbicara, tetapi yang pertama mendengarkan dengan aktif, yang kedua mencoba mengerti perasaan klien, yang ketiga menanyakan pertanyaan yang baik, yang keempat menghargai klien dan perasaan klien dan tidak memaksanya untuk berubah pada saat melakukan konseling, tidak menyalahkan atau menghakimi, menyediakan informasi yang tepat, menyatakan bahwa klien tidak sendiri menghadapi masalah. Itu sangat penting supaya klien tidak merasa ditolak, dan memahami prinsip-prinsip umum dalam konseling. Jadi langkah-langkahnya dalam menjalani kegiatan konseling, yang pasti yang pertama adalah kita harus buka dulu hubungan, ya, menjalin hubungan, ciptakan suasana yang membuat klien itu merasa santai, ya, tidak takut, merasa aman, dan bebas untuk mengungkapkan perasaan dan pertanyaan yang ada dalam hatinya untuk didiskusikan. Ya, langkah-langkahnya bisa kita mulai dengan memperkenalkan diri, bisa jabat tangan, merangkul ataupun menepuk pundak klien. Kemudian konselor membuat aturan permainan sebelum percakapan dimulai, misalnya soal waktu, tentang kerahasiaan, kemudian maksud dan tujuan percakapannya apa. Konselor boleh berbahasa basi sejenak, menanyakan tentang keluarga, anak, dan lain sebagainya. Kemudian memulai pertanyaan inti, contohnya apa yang membawa Anda datang ke sini, apa yang ingin Anda sampaikan atau bahas, itu pertanyaannya. Lalu kemudian konselor melakukan eksplorasi, ya, harus punya rasa ingin tahu secara mendalam, bahkan sampai perasaannya juga konselor itu harus menggali apa yang dirasakannya, ya. Banyak bentuk pertanyaannya yang bisa kita berikan. Lalu kemudian belajar untuk memahami apa yang sedang diceritakan oleh klien, ya. Yang pertama kita harus identifikasi masalahnya, kemudian kira-kira apa penyebab masalahnya, dan kemudian kita bisa merancang alternatif pemecahan masalah, ya. Katanya di sini adalah alternatif, ya. Jadi pilihan. Kita sebagai konselor harus bisa memberikan pilihan supaya apa? Supaya kliennya akan membuat pilihan dari dalam dirinya sendiri. Lalu kemudian kita bisa membuat apa rencana kegiatan dalam proses konseling ini. Nah, kita masuk kepada konseling HIV, ya. Jadi konseling HIV ini berbeda dengan konseling lain, walaupun keterampilan dasarnya adalah sama sebagai seorang konselor. Konseling HIV menjadi hal yang unik karena perlu pengetahuan yang luas tentang infeksi menular seksual atau IMS dan HIV/AIDS. Membutuhkan pembahasan mengenai praktek-praktek seks yang sifatnya pribadi, membutuhkan pembahasan tentang kematian maupun proses kematian, membutuhkan kepekaan konselor dalam menghadapi perbedaan pendapat dan nilai,
yang mungkin sangat bertentangan dengan nilai yang dimiliki oleh konselor. Membutuhkan keterampilan pada saat memberikan hasil tes HIV yang positif. Membutuhkan keterampilan dalam menghadapi kebutuhan pasangan maupun anggota keluarga klien. Jadi ada dua tujuan utama konseling HIV, ya. Yang pertama adalah untuk mencegah penularan HIV. Jadi kita seorang konselor harus mengetahui perilaku-perilaku apa yang berisiko tinggi untuk menularkan HIV. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV AIDS atau ODA dalam segala aspek, ya. Medisnya, psikologis, sosial, ekonomi, dan kita harus berikan dukungan kepada ODA agar mampu hidup secara positif, ya. Dan juga konselor dapat membantu untuk memperoleh layanan yang berkaitan dengan pemantauan kekebalan tubuh, misalnya pemeriksaan limfosit, CD4, viral load, kemudian terkait dengan infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Kemudian kita harus bisa membantu juga dalam hal pencegahan atau layanan infeksi oportunistik, pengobatan dengan ARV, dan lain-lain. Dalam hal lain, konselor diharapkan juga dapat membantu dalam mengatasi rasa putus asa atau rasa duka yang berkelanjutan yang mungkin dihadapi seorang ODA, ya. Atau kemungkinan pasien itu memiliki stigma, mengalami diskriminasi, kemudian menyampaikan serostatus pada pasangan seksualnya, dan mungkin mengalami pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya. Ada beberapa ciri yang ditemukan dalam suatu konseling HIV, ya. Konseling yang pertama sebagai proses membantu klien dalam yang pertama memperoleh akses informasi yang benar, yang kedua memahami dirinya dengan lebih baik, kemudian membantu agar klien dapat menghadapi masalah, membantu agar dapat berkomunikasi lebih lancar, mengantisipasi, ya, apa yang menjadi harapan, kemudian kerelaan hati dan apakah klien itu mau mengubah perilakunya, kemudian meningkatkan dan memperkuat motivasi dari klien untuk mengubah perilaku, dan membuat klien itu bisa menghadapi kecemasan dan ketakutannya. Jadi konseling bukan percakapan tanpa tujuan. Konseling bukan memberi nasihat atau instruksi pada orang yang melakukan sesuatu sesuai kehendak konselor. Konseling bersifat sangat pribadi sehingga membutuhkan pengembangan rasa saling percaya. Kemudian konseling bukan suatu hal yang baku, ya, jadi dapat bervariasi tergantung kondisi daerah, latar belakang, dan jenis layanan medis maupun sosial yang tersedia. Dan setiap orang diberi pelatihan khusus untuk dapat menjadi seorang konselor. Nah, bagaimana menjadi seorang konselor infeksi menular seksual dan HIV? Yang pertama adalah kita menilai diri sendiri, apakah sudah siap atau belum untuk menjadi konselor, dengan cara menjawab pertanyaan berikut ini. Kira-kira kesulitan apa yang akan saya rasakan kalau saya bekerja di bidang ini? Bagaimana perasaan saya bila berhadapan dengan orang yang mengidap HIV ataupun AIDS? Apakah pernah terpikir kemungkinan saya akan tertular karena bekerja dalam bidang ini? Hal-hal apa dari diri klien yang membuat diri saya sering menjadi kesal? Hal-hal apa yang menjadi keterbatasan saya dalam bekerja sebagai konselor? Hal-hal apa saja yang menjadi kekuatan dan kemampuan saya dalam bekerja sebagai konselor? Bagaimana pandangan saya terhadap masalah perzinahan, ganti-ganti pasangan seks, homoseks, pelacuran dan penyalahgunaan narkotik? Bagaimana saya harus menanggapi reaksi keberatan dari keluarga, teman, atau tetangga terhadap pekerjaan saya sebagai konselor? Bagaimana saya menghadapi dan menanggulangi sifat agresif, kemarahan, dan pelecehan klien saya? Apa yang membuat saya sepakat bekerja dalam bidang HIV atau AIDS? Bagaimana saya akan menghadapi klien yang berpandangan sempit dan kaku? Nah, dengan menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa merefleksikan apakah diri kita cocok sebagai seorang konselor IMS dan HIV AIDS. Nah, jadi untuk konseling HIV ini ada beberapa tahap, ya. Konseling yang pertama pretest HIV, kemudian ada post test HIV. Post testnya juga ada dua, yang hasil negatif dan hasil yang positif. Jadi yang pertama kita lihat konseling dalam setting pre-test, jadi sebelum dilakukan tes. Apa yang dimaksud dengan pre-test HIV?
untuk konselingnya, yaitu dialog antara klien dan konselor yang membahas tentang tes HIV dan kemungkinan dampak yang terjadi bila klien atau orang lain mengetahui hasil tes HIV klien. Ya, secara khusus tujuan konseling pretest HIV yang pertama mendorong orang untuk memahami praktek seksual yang lebih aman, baik yang menjalani tes HIV maupun yang tidak. Yang kedua, memastikan bahwa seseorang telah memahami kekurangan dan implikasi hasil tes sebelum memutuskan untuk melakukan tes HIV. Yang ketiga, mempersiapkan atau membantu seseorang dalam menghadapi hasil tes dengan sikap yang baik bila terbukti terinfeksi HIV. Namun, bila hasilnya negatif, dapat mengarahkan klien untuk menjaga agar tetap negatif. Di dalam hal ini, konselor membutuhkan informasi dari klien. Yang pertama, tanyakan mengapa ia memutuskan untuk melakukan tes. Kemudian membahas dan memperbaiki kesalahan pengetahuan klien tentang IMS atau HIV. Kemudian menilai resiko tertularnya HIV. Kemudian makna tesnya, dampak tes, dan kemudian jaminan kerahasiaan dan kesediaan klien untuk tes, ya. Nah, keputusan untuk melakukan tes ini jangan lupa harus merupakan keputusan yang dibuat setelah klien memperoleh penjelasan, namanya informed consent, ya. Nantinya dia sudah setuju untuk dilakukan pemeriksaan. Langkah-langkahnya untuk konseling pretest, yang pertama menjalin hubungan dulu, kemudian menilai risiko penularan HIV, dan menggali alasan mengapa klien ingin melakukan tes. Kemudian menggali informasi yang berkaitan dengan perilaku berisiko HIV, misalnya apakah ada perilaku seksual yang berganti-ganti pasangan, hubungan genito-anal, genito-vaginal tanpa kondom, penggunaan jarum suntik, transfusi darah, terpapar tato, tindik, atau akupunktur. Kemudian mengulas riwayat kesehatan klien minimal 5 bulan terakhir. Lalu kemudian memberi informasi umum tentang tes HIV, kerja HIV terhadap sistem kekebalan tubuh, ya, bagaimana dampak HIV, pengertian daripada tes HIV, makna hasil tes, ketepatan tes, proses pelaksanaan tes, dan jaminan anonimitas dan kerahasiaan. Nah, ini informasi umum yang harus diketahui dimiliki oleh seorang konselor. Lalu memberi informasi tentang pengobatan yang tersedia, memberi informasi tentang masa jendela atau window period, dan tekankan kemungkinan kapan klien terpapar HIV dan kapan tesnya sebaiknya dikerjakan. Lalu memberi informasi tentang penurunan, bagaimana menurunkan resiko penularan HIV, misalnya kondom, monogami, abstinensia, dan lain-lain. Memberitahukan kepada pasangan seandainya hasil tesnya positif. Lalu mengatur strategi dalam menghadapi tes HIV, ya. Jadi kita harus memberitahu kepada pasangannya kalau hasil tesnya positif. Itu pada konseling pretest HIV kita mintakan kesediaannya. Lalu kita harus mengatur strateginya, ya, dalam menghadapi tes HIV. Ketika masa menunggu, kemudian kita harus gali kemampuan klien. Kira-kira kalau dia menghadapi situasi yang menekan pada masa lalu itu bagaimana dalam keadaan tertekan, ya. Kemudian menginformasikan jaringan dukungan sosial yang tersedia, menginformasikan jaringan rujukan pelayanan yang tersedia. Kemudian menghimbau klien untuk konseling ulang, ya. Kita harus menganjurkan klien untuk kembali mengambil hasil tesnya dan menjelaskan alasan-alasan mengapa klien harus kembali untuk hasil tesnya. Misalnya untuk mendapatkan informasi pengobatan dan perawatan bila hasilnya positif. Kemudian untuk merasa lega bila tidak terinfeksi. Kemudian untuk memperoleh informasi penting berkaitan dengan perilaku risiko tertular pada masa lampau, sekarang ataupun masa depan. Berikutnya adalah untuk konseling post-tes hasil tes yang negatif. Jadi yang pertama langkahnya mengembangkan hubungan dengan klien, terutama untuk mengecek status mental ataupun kesiapan klien. Bagaimana perasaan Anda selama menunggu hasil tes? Apa yang Anda kerjakan selama menunggu hasil tes?
kemudian membacakan hasil tes, kemudian tanyakan dulu apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan oleh klien. Bacakan hasil tes bila klien ingin segera tahu hasilnya, tetapi bila klien masih bingung, konselor harus memberi perhatian dengan menanyakan kembali kesiapannya. Bacakan dengan nada datar, mulai dengan identitas klien. Jangan menunjukkan ekspresi muka tertentu dan jangan tergesa-gesa. Kemudian menunggu reaksi klien dengan cara berdiam diri kurang lebih selama 15 sampai 30 detik. Lalu kita integrasikan hasil tes, ya. Integrasi kognitifnya, apakah kliennya sudah paham mengenai HIV sehubungan dengan hasil tesnya. Kita tanyakan pemahaman klien terhadap arti tes yang negatif. Kemudian kita memperbaiki kesalahan dalam pemahaman arti tes negatif dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Kemudian tekankan bahwa hasil tes negatif bukan berarti klien itu kebal terhadap penularan. Lalu kita lihat kondisi emosionalnya, integrasi emosional, yaitu memahami pengaruh hasil tes terhadap kehidupan emosional klien. Ya, jadi integrasi emosional yaitu memahami pengaruh hasil tes terhadap kehidupan emosional. Ya. Bagaimana kira-kira perasaannya setelah mengetahui hasil yang negatif, dan memeriksa dan menormalisasi perasaannya terhadap hasil tes tersebut. Kemudian membiarkan klien mengungkapkan perasaannya. Kita konselor sebagai pendengar berusaha untuk menciptakan suasana yang nyaman, penuh perhatian dan kondisi emosional pada kondisi emosional klien. Lalu kita lihat integrasi perilakunya, yaitu memahami kira-kira apa perilaku berikutnya yang akan dilakukan oleh pasien setelah dia menerima hasil tes yang negatif tadi. Ya. Yaitu contohnya, apakah dia kemudian mau setuju untuk mencegah dan menurunkan risiko HIV dengan menggunakan kondom, kemudian perilaku seksual yang aman, kemudian tidak menggunakan jarum suntik secara sembarangan, kemudian mendorong klien untuk berperilaku lebih sehat dan mau mengurangi perilaku berisiko dari HIV, misalkan menghilangkan stres dengan menjalankan kegiatan hobi seperti olahraga, membaca atau menulis, ya. Dan ini adalah hal-hal yang biasa, ya. Makan sehat, kemungkinan terpapar HIV, tempat rujukan, ya, kita kasih tahu. Nah, hal-hal khusus bagi klien dengan status HIV negatif, yaitu kita harus menjelaskan yang pertama, menilai tentang kebutuhan tes ulang, ya. Jadi karena ada window period itu, maka kita menyarankan dia harus tes ulang dalam 6 bulan mendatang, dan kita memotivasi supaya dia mau, ya. Apalagi bila klien masih mempunyai kebiasaan perilaku dengan risiko tinggi. Dan kita menilai juga kemungkinan supaya tetap negatif hasil tesnya. Kita tanya apa rencana dia, klien, kemudian kita gali pengetahuan klien tentang pedoman penurunan risiko penularan. Lalu kita berdiskusi dan menerangkan atau memperagakan penggunaan kondom yang benar. Lalu kemudian mendorong klien agar bersedia melakukan seks yang aman. Perihal tentang penggunaan penyalahgunaan obat, kita menyelidiki apakah dia pernah menggunakan obat dan alkohol. Kemudian kita jelaskan dan kita tanyakan kepada dia dampak negatif dari penyalahgunaan obat dan penggunaan jarum suntik. Lalu kemungkinan ada perasaan bersalah, ya, bila pasien rasa sedih, resah, marah atau tidak percaya terhadap hasil tes, ya. Biarkan klien mengekspresikan rasa keingintahuannya. Konselor hanya mendengar tanpa menilai dan membantu klien dalam upaya mencari dukungan dan rujukan. Nah, untuk perilaku yang berisiko tinggi, ada klien yang mempunyai perilaku risiko sangat tinggi namun hasil tesnya negatif, ya. Jadi sehingga masih menimbulkan dilema bagi dia. Maka ini kita jelaskan tadi 6 bulan kemudian dia harus tes karena adanya masa window period. Tapi kita tetap mengingatkan supaya dia tidak lagi melakukan perilaku yang berisiko tinggi, ya. Waspada
terhadap kemungkinan klien menggunakan tes hanya untuk mengetahui kapan ia terinfeksi dan bukan strategi perubahan perilaku. Ya. Menjelaskan hasil tes negatif bisa terjadi dalam masa periode jendela. Ya. Bila klien merasa kurang yakin dengan hasil tes yang ada, jelaskan metode tes yang dipakai saat ini dan tersedia, misalnya PCR. Bila klien menginginkan untuk tes ulang, rujuklah klien ke tempat tes yang mempunyai layanan tersebut. Nah, kita lanjutkan dengan konseling post tes yang HIV hasil positif ya. Ini sedikit lebih sulit dan cukup sulit ya, karena kita tidak pernah mengetahui respon awal dari klien ketika dia mengetahui dirinya positif. Bisa sangat tidak terduga ya. Dan faktor ini, bagaimana respon ini dipengaruhi oleh beberapa kondisi ya. Kesehatan fisiknya, kesiapan mental, kemudian apakah ada dukungan atau penerimaan orang-orang di sekitarnya, keadaan psikologis atau kepribadian kliennya, ya. Kemudian nilai-nilai budaya atau spiritual yang terkait dengan AIDS, kesakitan dan kematian yang dimiliki oleh klien. Adapun langkah-langkah konselingnya adalah sama ya dengan konseling yang hasil tes negatif. Menjalin hubungan, membacakan hasil tes, integrasi hasil tes, integrasi kognitifnya, integrasi emosional, kemudian tambahannya adalah tindak lanjut medis yang mengingatkan klien bahwa hasil positif tidak selalu disertai gejala sehingga tidak perlu pengobatan ya. Jadi hasil yang positif tadi diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui dia memerlukan pengobatan atau tidak. Mengingatkan bahwa infeksi HIV tidak membunuh segera dan ada berbagai alternatif terapi untuk menghadapinya. Menganjurkan klien ke dokter yang kompeten di bidang ini dengan alasan perawatan dan pengobatan terbukti membantu untuk tetap sehat. Kemudian ada cara-cara meningkatkan kekebalan tubuh dan lain-lainnya. Memahami status keuangan klien, apakah punya asuransi dan sebagainya. Membuat rujukan sesuai kompetensinya secara tertulis. Menegaskan bahwa perawatan kesehatan sangat penting sebab bisa memperpanjang waktu kemungkinan menjadi AIDS ya. Kemudian menyediakan rujukan bagi klien wanita hamil dan HIV positif. Kemudian ada integrasi perilaku, integrasi interpersonal ya. Bagaimana dampaknya setelah dia mengetahui hasil tes yang positif. Kemudian memberitahukan kepada pasangannya ya. Memahami perilaku seksual dan penggunaan narkotik injeksi pasangan klien. Dan lihat kemungkinan klien memberitahu hasil tes pada pasangannya, apakah dia akan memberitahunya. Mendorong klien untuk memberitahu pasangannya ya bila memungkinkan, tetapi bila tidak, bahaslah cara terbaik untuk memberitahu pasangan. Misalnya perlu pihak lain yang dipercaya untuk memberitahu. Untuk harapan, advokasi dan pemberdayaan ya, memberikan pernyataan secara konsisten dan realistis tentang adanya harapan ya, jadi kita harus berikan harapan, tetapi tidak mengurangi rasa keprihatinan dari klien. Berikan bukti-bukti tentang orang-orang dengan HIV yang bisa hidup lama ya, jadi hidup positif ya, positif dengan HIV. Mendorong klien berpartisipasi aktif untuk meningkatkan status kesehatan dan memanfaatkan layanan rujukan yang tersedia. Bila perlu dan memungkinkan, menyediakan waktu untuk dihubungi klien sewaktu-waktu. Lalu identifikasi sumber rujukan yang memadai ya. Ini ada banyak informasi sumber-sumber rujukan ya yang harus kita beritahu ya. Masalah kelompok dukungan, terapi individu, intervensi krisis, layanan medis, informasi terapi alternatif dan eksperimental, rehabilitasi pemakaian narkoba, layanan umum, layanan sosial, layanan dukungan spiritual, program-program lain. Nah, ada beberapa respon klien saat mengetahui status HIV positif, dan sebagai konselor kita harus tetap tenang dan bisa membantu klien agar dia tidak merasa sendirian menghadapi ini. Ya, itu sebabnya kita harus peka terhadap apa yang dirasakan. Ya, bisa shock, bisa menolak hasil atau menyangkal, dia bilang bohong hasilnya semua. Kemudian dia mungkin bisa marah-marah, dan tentunya kita
Jangan menjadi marah sebagai konselor, ya. Kemudian sebagian bisa kompromi, menawar, ya bisa nggak, dia tanya, Tuhan sembuhkan saya contohnya. Atau bisa dengan ketakutan, dia takut tiba-tiba ada yang merasa kesepian, kemudian rasa percaya dirinya menurun, kemudian timbul rasa tertekan atau depresi, kemudian ada yang bisa menerima, ya, kemudian ada juga yang bisa memiliki harapan, ya. Tapi ini tugas konselor juga, membantu klien agar tetap punya harapan dalam banyak hal. Harapan panjang umur, harapan bayinya tetap sehat, harapan setiap kesakitan bisa diobati, harapan mereka karena mereka dicintai dan diterima padanya, harapan obat yang menyembuhkan akan segera ditemukan, harapan karena kepercayaan ada kehidupan setelah kematian. Ini adalah bentuk harapan yang kita harapkan dimiliki oleh klien, dan kalau dia belum punya, tugas konselor lah untuk membantu mereka memiliki pengharapan seperti ini, ya. Seorang dengan HIV/AIDS, keluarga, tetangga, pengidap, dan konselor seringkali merasa takut bahwa perasaan negatif seperti dijelaskan di atas akan menjadi sangat kuat. Perasaan-perasaan negatif tersebut tidak dapat dan tidak seharusnya dihindari, ya. Hal tersebut adalah reaksi normal terhadap krisis. Keluarga, teman, tetangga, konselor, siapapun yang peduli dapat membantu mengatasi perasaan ini dengan cara mendengarkan, ya. Jadi ini ya, caranya kita membantu adalah dengan mendengarkan mereka, lalu kemudian kita biarkan membicarakan tentang perasaan negatif tersebut. Jadi dalam hal penanganan krisis, sebagai konselor kita harus siap menerima dampak negatif maupun positif dari konseling yang kita berikan. Ya, kita bisa menilai resiko dari seorang klien, ya. Lihat tanda-tanda risiko potensialnya bahwa ia mungkin tidak sanggup menerima kenyataan, putus asa atau ingin bunuh diri, marah berlebihan, kemudian ide bunuh diri dan pengucilan diri, ya. Kemudian menilai risiko munculnya gagasan yang berkaitan dengan rencana bunuh diri dan gagasan yang mungkin ingin menyakiti orang lain, ya. Latar belakang pengaruh bunuh diri, ingin melakukan bunuh diri atau mengenai orang lain, kegagalan, kekecewaan atau trauma akhir-akhir ini. Dan sebagai catatan, konselor tidak boleh ragu-ragu mengambil keputusan atau tindakan yang dibutuhkan dalam rangka melindungi konselor atau orang lain. Bila perlu minta bantuan orang lain atau polisi, bila sampai berurusan dengan polisi, konselor harus berhati-hati dan wajib melindungi kerahasiaan klien. Baik, demikian untuk skill lab konseling HIV. Mohon untuk merangkum ini dengan langkah-langkah yang sederhana yang sudah saya sampaikan. Untuk buku ini sendiri sudah saya share juga, ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.